Di podcast kali ini, kita bakal ngebahas satu kisah yang mungkin terdengar konyol di awal, tapi kalau kita kupas lebih dalam, ternyata penuh dengan ego, emosi, dan keputusan yang mengubah jalannya sejarah. Bayangin, satu kejadian kecil, satu peluru, satu babi, dan tiba-tiba dua pihak saling berhadapan, siap berperang. Apakah ini benar-benar cuma soal babi? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya? Yuk kita telusuri bersama. Ini dia, kisah tentang perang yang katanya, dimulai gara-gara seekor babi. Pernah kepikiran nggak, kalau suatu hari dunia hampir berperang? Bukan karena minyak, bukan karena agama, bukan karena perebutan wilayah. Tapi karena seekor babi yang kelaparan. Kedengarannya seperti lelucon warung kopi. Tapi ini benar-benar pernah terjadi. Dan anehnya, di hari ketika peluru pertama dilepaskan, tidak ada yang benar-benar ingin perang. Tapi semua orang, terlanjur terlalu gengsi untuk mundur. Tahun 1859, di sebuah pulau kecil bernama Pulau San Juan. Pulau itu indah, rumput hijau, udara asin dari laut, kabut tipis pagi hari. Tempat yang seharusnya damai. Masalahnya cuma satu. Pulau itu diperebutkan dua negara besar, Amerika Serikat dan Britania Raya. Perbatasannya belum jelas. Peta waktu itu kayak gambar anak TK, garisnya miring, pulau-pulau hilang, dan semua orang menafsirkannya sesuka hati. Jadi kedua negara melakukan hal paling logis menurut manusia. Mereka sama-sama mengklaim pulau itu. Orang Amerika tinggal di sana. Tentara Inggris juga ada di sana. Mereka hidup berdampingan, dengan senyum yang terlalu sopan. Senyum yang sebenarnya bilang, kalau perang pecah, gue duluan yang nembak. Di pulau itu tinggal seorang petani Amerika bernama Lyman Cutler. Orangnya biasa saja, bangun pagi, menanam kentang, ngomel ke cuaca, hidup sederhana. Sampai suatu pagi, dia melihat sesuatu di kebunnya. Seekor babi besar, gemuk, dan sangat santai. Babi itu sedang melahap kentangnya. Satu persatu, kunyah, kunyah, tanpa rasa bersalah. Lyman berdiri mematung. Kentang itu bukan sekadar tanaman. Itu makanan musim dinginnya. Itu tabungannya. Itu hidupnya. Dia mencoba mengusir babi itu. Hei, pergi sana. Babi itu cuma melirik. Lalu lanjut makan. Kunyah. Lyman mulai kesal. Dia ambil batu. Babi tetap makan. Akhirnya, emosi manusia yang paling klasik muncul. Kesabaran habis. Lyman masuk ke rumah. Keluar lagi membawa senapan. Dia menghela napas. Maaf ya, Dor. Babi itu roboh. Selesai. Masalah selesai. Atau setidaknya, begitu yang Lyman kira. Ternyata babi itu bukan babi liar. Itu milik seorang peternak Inggris bernama Charles Griffin. Dan Griffin sangat marah. Dia datang ke rumah Lyman. Kau membunuh babiku. Lyman mencoba menjelaskan. Itu makan kentangku. Griffin melipat tangan. Bayar ganti rugi. Berapa? $100. Lyman hampir tersedak. Untuk babi. Itu babi terbaikku. Lyman menolak. Pertengkaran kecil itu harusnya berhenti di situ. Tapi manusia punya bakat luar biasa. Untuk memperbesar masalah kecil, Griffin melapor ke otoritas Inggris. Tak lama kemudian tentara Inggris datang. Mereka bilang Lyman harus ditangkap. Kabar itu sampai ke tentara Amerika di pulau tersebut. Dan mereka berpikir, oh jadi Inggris mulai macam-macam. Tentara Amerika datang melindungi Lyman. Jumlah mereka, 66 tentara. Inggris merasa ditantang. Mereka mengirim kapal perang. 1 kapal, 2 kapal, 3 kapal. Meriam diarahkan ke pulau. Amerika membalas. Mereka kirim lebih banyak tentara. Akhirnya, sekitar 2.500 tentara Inggris menghadap 400 tentara Amerika. Semua siap perang. Karena seekor babi, bayangkan itu, ribuan prajurit, meriam besar, kapal perang, gubuk mesiu, semua siap membunuh satu sama lain. Karena seekor babi yang terlalu suka kentang. Hari itu udara tegang, angin laut berhembus dingin, tentara berdiri di posisi masing-masing. Satu peluru saja, dan sejarah bisa berubah. Perang antara dua negara besar bisa meledak. Dan ironisnya, sebagian besar tentara bahkan tidak tahu alasan mereka di sana. Seorang prajurit Amerika berbisik, ini semua karena babi. Temannya menjawab pelan, iya, hening.
Lalu dia berkata, kalau kita mati di sini, itu bakal jadi cerita paling memalukan di sejarah. Ketegangan makin naik. Meriam siap ditembakkan. Kapten Inggris memberi perintah siap tempur. Di pihak Amerika, komandan mereka, George Pickett berdiri di garis depan. Dia berkata pada pasukannya, kita tidak akan mundur. Kata-kata itu menyebar cepat. Dan tiba-tiba semua orang sadar sesuatu. Tidak ada yang benar-benar ingin perang. Tapi, tidak ada yang mau terlihat lemah. Dan disitulah manusia sering terjebak. Beberapa minggu kemudian, kabar sampai ke pejabat tinggi Inggris. Seorang jenderal membaca laporan itu. Dia mengernyit. Perang, karena babi. Dia menatap para perwira, lalu berkata pelan, kita ini negara besar, bukan peternakan. Akhirnya kedua pihak sepakat menghentikan ketegangan. Tidak ada perang, tidak ada tembakan, tidak ada korban. Tapi yang aneh adalah ini. Pulau itu tetap diperebutkan. Selama 12 tahun, tentara Amerika dan Inggris tinggal bersama di pulau itu. Bukan sebagai musuh, lebih seperti tetangga yang akrab. Mereka bahkan kadang main kriket bersama. Dan babi itu, dia menjadi satu-satunya korban. Satu-satunya yang mati dalam konflik yang hampir memicu perang besar. Sejarah kemudian menyebut kejadian ini dengan nama yang aneh. Perang babi. Tapi twist sebenarnya bukan itu. Yang benar-benar aneh, bukan babinya, bukan kentangnya, bukan tembakannya. Yang aneh adalah fakta bahwa ribuan manusia, dengan senjata, kapal perang, dan ego sebesar gunung, hampir menghancurkan dunia kecil itu. Hanya karena tidak ada yang mau bilang, ya sudah, maaf. Dan kalau dipikir-pikir, sejarah manusia sering begitu. Perang besar kadang dimulai dari hal kecil. Babi, sepotong tanah, satu kalimat salah, atau satu ego yang terlalu keras kepala. Jadi kalau suatu hari kamu melihat berita dunia hampir perang, ingat satu hal, di suatu sudut sejarah, pernah ada ribuan tentara bersiap membunuh satu sama lain, karena seekor babi yang lapar. Hari ini kita belajar, bahwa satu kesalahpahaman kecil bisa berubah jadi api besar, kalau tidak ada yang mau mengalah. Bahwa sejarah bukan cuma soal perang dan siapa yang menang, tapi juga tentang pelajaran yang sering kali kita ulang tanpa sadar. Jadi, sebelum kita menutup episode ini, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang. Kalau hal sekecil ini saja bisa memicu konflik, bagaimana dengan hal-hal dalam hidup kita sehari-hari? Terima kasih sudah menemani obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap berpikir kritis, tetap santai, dan yang paling penting, jangan sampai ribut cuma gara-gara hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan ngobrol baik-baik. Sampai ketemu di episode berikutnya, dengan cerita yang mungkin lebih aneh, lebih dalam, dan tentunya tetap bikin kamu mikir.